Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, sa'adatal muhtaramin, sadatina al-habaib, khususan Al-Habib Ahmad Maula Khailah, walidna wa syekhna Al-Habib Al-Aziz Al-Nawfal bin Autat As-Saqqaf, Al-Habib Faqih Al-Hindwan. Mungkin ada Habib yang lain yang belum saya kenalan. Wal masyayikh al-kiram, para guru, para ustaz, hadirin hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira sekali siang hari ini Allah pertemukan saya dengan wajah-wajah yang penuh cinta kepada Allah ini. Wajah-wajah yang penuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis yang penuh berkah, dibuat dalam rangka mengenang hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, beliau adalah manusia seperti kita tapi berbeda dari kita. Beliau manusia sama seperti kita tapi beliau istimewa. Istimewa sekali. Kalau kita bau keringatnya nggak enak, ya. Tapi keringat Nabi, pernah satu ketika Nabi itu tidur siang di rumah seorang sahabat, cuaca panas sehingga dahi beliau berkeringat. Sahabat itu pun mengelap keringat Nabi dengan tangannya, kemudian keringat itu diteteskan ke dalam sebuah botol, dan beliau pun berkata, keringat Nabi itu adalah koleksi parfumku yang paling wangi. Nabi yang tanpa menggunakan parfum, kalau lewat semerbaknya sampai bermenit-menit, sehingga orang tahu kalau Nabi habis lewat di jalan itu, di gang itu. Kenapa? Baunya masih ada. Seorang Nabi yang bercahaya, bukan hanya sekedar kiasan, tapi betul-betul tubuh beliau bercahaya, sehingga ketika beliau sedang berada di bawah terik matahari, tidak ada bayang-bayang tubuh beliau, nggak ada bayangannya. Yang itu artinya cahaya Nabi mengalahkan cahaya matahari. Bahkan suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan jarum ketika menjahit, jarumnya jatuh. Beliau mencari lama nggak ketemu jarum itu. Tiba-tiba Nabi masuk ke ruangan dan ruangan begitu terang. Beliau pun, Siti Aisyah pun melihat jarum yang sejak tadi dia cari. Itulah beliau, memang manusia tapi beda dengan kita. Mengibaratkan beliau dengan batu permata. Batu permata itu batu, tapi permata. Beda dengan batu-batu yang lain. Untuk semua ini saya gubah sebuah syair yang akan saya senandungkan bersama hadirin semua. Kita gunakan lagu Burdah. Maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khair
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Nabi kita Muhammad, manusia termulia di antara manusia di Arab dan lainnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khair khalqi kullihim. Di antara manusia dia bagai permata, sementara lainnya hanya batu biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khair khalqi kullihim. Matahari tak mampu mengalahkan sinarnya, rembulan dibuatnya berbelah di tangannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wajahnya bagai bulan, indah dan mempesona, ramah pada semua, santun tutur katanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bila dia berjalan semerbaklah wanginya, bila di kegelapan dia meneranginya. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Unta yang keletihan mengadu kepadanya, keletihan pun hilang setelah disentuhnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kayu yang dulu ia berkhutbah di atasnya terseduh sedan karena ditinggalkan olehnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim. Dalam bait terakhir tadi diceritakan bahwa kayu dari pelepah kurma, benda mati, menangis setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Menangis terseduh-seduh bahkan meraung. Ceritanya begini. Ketika Nabi mulai berkhutbah di Masjid Nabawi, berkhutbah itu kan perlu posisi tinggi supaya terlihat dari kejauhan. Maka para sahabat menyiapkan kayu dari pelepah kurma, dari pohon kurma,
untuk dipijak Nabi supaya Nabi lebih tinggi ketika berkhutbah. Sekian lama kayu ini digunakan oleh Nabi untuk berkhutbah. Nabi berdiri di atasnya hingga suatu hari datanglah seorang tamu, dan dia ini adalah tukang kayu, tukang bikin lemari, bikin pintu dan sebagainya. Otomatis tukang bikin mimbar. Melihat Nabi ketika khutbah berdiri di atas kayu kurma yang begitu sederhana, maka kemudian tukang kayu ini pun membuatkan mimbar untuk Nabi. Setelah jadi, kayu yang dari pohon kurma itu dibuang, dilempar ke halaman masjid. Nabi pun mulai berkhutbah di atas mimbar. Di tengah-tengah Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang begitu menyedihkan, bahkan meraung. Tangisan itu berada di luar masjid, sehingga karena suara tangisan itu begitu keras, semua sahabat menoleh keluar masjid ke arah tangisan itu. Dan ternyata tangisan itu berasal dari kayu kurma tadi. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, keluar ke halaman masjid dan mendekati kayu yang dibuang itu. Wahai kayu, kenapa engkau menangis? Kayu itu berbicara, menjawab, ya Rasulullah, selama ini betapa saya bangga karena setiap khutbah engkau berdiri di atas saya. Betapa saya merasa terhormat, merasa senang, gembira setiap engkau khutbah, engkau berpijak di atas saya. Sekarang engkau sudah punya mimbar, saya pun dibuang. Adakah kesedihan yang melebihi ini? Subhanallah. Benda mati, benda mati kalau sudah dekat dengan Nabi kemudian jauh, begitu sedihnya. Benda mati apabila dekat dengan Nabi begitu bangganya, begitu gembiranya, padahal tidak punya akal, padahal tidak punya hati. Kalau benda mati saja begitu cinta kepada Nabi karena selalu dekat dengan Nabi, apalagi para sahabat. Apalagi para sahabat yang setiap hari bersama Nabi, melihat keelokan akhlak Nabi, melihat kasih sayang Nabi. Apakah tidak lebih sayang lagi kepada Nabi? Apakah tidak lebih cinta lagi kepada Nabi? Bahkan bukan hanya para sahabat, siapapun yang dekat dengan Nabi melalui ajarannya, melalui sabda-sabdanya, melalui para pewarisnya, orang-orang yang dekat dengan ulama kemudian sering mendengarkan cerita Nabi, sering mendengarkan sejarah Nabi, maka mereka pun akan penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, justru orang-orang yang lahir setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, apalagi jauh setelah itu, orang-orang yang percaya kepada Nabi, apalagi cinta dan rindu kepada Nabi, justru mereka inilah yang pernah ditangisi oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah menangis terseduh-seduh karena tidak tega Nabi terlihat begitu sedihnya. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan yang membuat engkau menangis? Nabi pun menjawab, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Begitu rindunya aku dengan saudara-saudaraku yang aku rindukan saat ini, sehingga aku tak tahan dan menangis. Kitalah hadirin sekalian yang begitu semangatnya hari ini hadir di majelis ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Kita hanya mendengar tentang Nabi, kita nggak pernah ketemu beliau.
tapi kita begitu yakin dengan kebenaran yang beliau bawa. Kita begitu yakin dengan akhlak yang diceritakan oleh para ulama, bahwa beliau adalah orang yang sangat berbudi, bahwa beliau adalah orang yang sangat pengasih, penyayang. Itulah yang membuat kita hadir majelis ini. Kita datang ke sini membawa cinta, kita hadir di sini membawa rindu. Semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawat. Engkau bagai matahari, menderang dan menyinari. Engkau menyinari hati dengan nur cahaya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, yang bahasa Indonesia bisa digantian dengan yang Arab. Anta syamsun, anta badarun. Nah, nanti gantian setelah Arab pakai yang Indonesia. Bisa begitu? Engkau bagaikan permata yang berkilau cahayanya, membuat hati terpana. Engkaulah kekasih Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Ali